Hello, hello. Agak gelap, halo. Halo, gimana Wih, kabarnya? baik puji Tuhan. Baru makan. Udah makan belum? Udah dong. Oke, siap. Tadi gue WA tapi Aduh, kayaknya belum delif deh WA gue. udah gue balas kok. Balasannya belum delif lagi. Oh, astaga. Ya wis lah. Oke. Ha-ah. Ya, Gimana kabarnya hari ini? Pas banget. Judulnya sama lagi. IHSG ya nggak ATH banget sih, tapi 7.000 lah. ya, betul. ISG 7.000 ya well udah di daerah resist juga sih. Anyway, so ya. Udah di area resist ya. Oke, Ya, udah ada hintnya tuh. Nah, jadi teman-teman malam ini aku aja live sama Arvin. Mungkin Arvin bisa perkenalan dulu nih. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu Arvin ini siapa sih, kesehariannya ngapain gitu, kerjanya di mana, apakah full time trader, full time di market atau ada kesibukan lain. oke. So buat teman-teman yang belum kenal gua, salam kenal semuanya. Nama gua Arvin. Gua itu start eh, dari content creating sih sebenarnya. Gua start Hmm. dari content creating, gua start dari TikTok sebenarnya. Gua baru merambah di Oh, Instagram baru sekitar sebulan ya. Jadi baru banget sebenarnya. Jadi ya baru collab sana sini gitu ya. hmm. Jadi gua baru istilahnya ya content creating juga menganalisa juga ya. Jadi basically juga ngasih trading plan gitu-gitu. Jadi Nah, basically gue seneng banget sih untuk analisa-analisa gitu ya. Jadi gue wait. even bantuin Ciolif juga gitu ya. Jadi banyak banget yang gue dapat insight dari dia soal mengenai fundamental dan sebagainya. Jadi saling belajar lah. Jadi basically itu sih. Gue basically ya content creator aja sih sebenarnya. Oke. Tapi berarti memang full time di market ya, Vin? Atau ada ngantor? Ya, jadi hampir bisa dibilang full time di market ya, bisa dibilang gitu. Oke, nah, lu berarti mulai create konten tuh tahun berapa nih? Maksudnya baru-baru ini atau udah lama gitu? Oke, kalau gua create konten itu sebenarnya waktu pandemi ya. Jadi waktu pandemi itu kan Hmm, sebenarnya banyak orang yang belum ngerti soal saham gitu-gitu ya. Nah, waktu mm-mm. itu market lagi crash, gua ada menganjurkan beberapa orang untuk masuk ke stock market gitu ya, terutama Mm-mm. kayak blue chip yang murahnya minta ampun gitu ya. Waktu itu BRI masih 2.000, BCA Iya masih 2000 ya, waktu astaga. Iya, BRI masih 2.000, BCA masih waktu itu sempat 22.000 ya, waktu itu Mm-mm. BNI waktu itu juga hancur hancur hancur-hancurnya gitu ya. Oh, jadi waktu itu sempat memang dulu ngeri banget ya waktu pas 2020 ya bulan Maret itu dahsyat banget sih. Kalau teman-teman lihat yang sekarang tuh nggak ada apa-apanya. Itu yang 2020 Maret tuh, Bener-bener. wow, bener parah banget itu. Jadi kalau teman-teman yang punya stok gitu ya, mungkin nggak bisa diapa-apain gitu ya, karena bingung mau di-cut juga telat, mau di ini juga gimana. Jadi serba salah. Jadi teman-teman yang mungkin udah invest gitu ya waktu Maret 2020 mungkin udah cuannya banyak banget karena memang dividennya juga kalau waktu itu ya mungkin dividennya BRI udah berapa persen gitu ya. Jadi Mm-mm. itu jadi maksudnya kalau invest waktu itu ya gila banget gitu. Iya bener-bener waktu Maret tuh memang ah yang ngerasain juga tuh tiba-tiba kan COVID kan tiba-tiba ambruk gitu ya. Bener-bener yang Hmm. istilahnya mau keluar pun gak sempet gitu. Benar, apalagi waktu itu kan IHSG minusnya 5% kan. Waktu itu langsung Iya, truk 5%, iya, open 5%. Itu ngeri banget. Itu BCA ARB waktu itu. Nah, parah, bayangin aja kalau parah. kalau BCA ARB gimana second liner third linernya kan. Ya Bener-bener. itu sih. Udah gitu, itu langsung ARB 7% langsung dibatasin ya. Kalau enggak udah Udah nggak keteteran lah karu-karuan. itu. Udah nggak karuan Betul. benar-benar. Kalau masih simetris gitu ya. Sekarang kan masih Ya, asimetris nih. ARB 7%, ARA 25%. betul. Gitu. Betul. Oke, nah sekarang kan kita udah sudah melihat apa ya bisa dibilang rainbow-nya gitu kali ya IHSG akhirnya tujuh Ya, ribu gitu loh ya setelah sekian lama setelah yang diidam-idamkan sama investor lah kalau aku bisa bilang begitu ya. ya. Nah, um, bro IHSG 7.000 ini apa ya? Menurut Arvin gimana tuh? Apakah ini memang it just started atau malah sebenarnya kita malah harus hati-hati nih karena kan kita sering dengar di market gitu ya. Justru kalau memang
apa orang-orang sekitar gitu, terutama yang awam-awam. Ini kayak koktail teorinya Peter Lynch juga lah. Kalau udah mulai rame nih sebenarnya malah harus hati-hati nih, itu udah warning gitu, karena orang bisa mereka cenderung over optimis lah terhadap market begitu. Menurut Arvin gimana nih? Oke, kalau kita bicara soal data aja ya, kita bicara soal data, Hmm. memang IHSG di 7.000 ini memang di resisten yang cukup kuat. Dan memang waktu beberapa kali nyentuh 7.000 pasti balik. Nah, jadi kalau prediksi gua ya 7.000 ini adalah level yang harus ditembus gitu ya. Kalau mau naik lebih tinggi, maka level 7.000 ini akan jadi krusial. Nah, sekarang kalau kita bilang inflow asing masih bagus banget gitu ya. Even Iya, hari ini. iya. Kemarin memang ada buangan cuma nggak signifikan. Hari ini balik, buyback balik. Nah, Mm-mm. memang kita ini cenderung ada blessing in disguise juga ya, karena memang ada isu perang. Karena Iya. kita itu negara komoditas dan kita beruntung banget. Memang kita itu komoditasnya paling banyak, terutama di Heeh. Asia dan Asia Tenggara. Jadi otomatis memang inflow akan masuk ke kita. Terutama Rusia waktu itu juga fundnya juga dibekukan. Nah, otomatis uangnya ini kan harus lari ke tempat lain. Nah, mungkin ada salah satunya Iya. kecepatan di Indonesia juga. Nah, itu yang Oke. menjadi info yang luar biasa. Nah, sekarang kalau gua pribadi gitu ya, IHSG di level 7.000 sekarang. Apakah gua lebih cenderung buy atau cenderung hati-hati? Kalau gua akan lihat lebih ke arah gua lebih cautious karena memang berdasarkan cyclical ya. Jadi kalau berdasarkan cycle itu memang di bulan Mei itu memang cukup parah ISG kita. Memang drop waktu bulan Mei. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu istilah sell in May and go away gitu ya. Jadi Iya. kalau teman-teman tahu ada istilah itu, maka ya memang kita harus berhati-hati. Nah, yang jadi acuan adalah kalau kita bilang IHSG, maka kita harus lihat asingnya. Inflow apa outflow. Nah, kalau Oke. kita lihat ya, sementara ini IHSG-nya masih inflow, ya still okay gitu ya. Nah, itu yang akan berpengaruh ke portfolio kita. Gimana cara kita ngatur portfolio kita. Contohnya gini, kalau teman-teman eh, ambil stocks yang related to IHSG waktu di istilahnya bulan Mei gitu ya, drop parah-parahnya, itu portfolio teman-teman malah tergerus, malah nggak berkembang. Kecuali teman-teman invest ya, mungkin akan lain ceritanya. Cuma kalau teman-teman yang istilahnya doing swing trading or something like that, itu mungkin akan berpengaruh karena mungkin flow-nya akan lari ke second liner dan third liner. Ini selalu terjadi. Nanti di bulan Hmm. September, teman-teman lihat, misalnya blue chip-nya lari gitu ya, second liner, third liner-nya diem-diem aja gitu. Nah, Hmm. ini yang akan siklus yang terus berulang. Nah, sekarang posisinya apakah gua masih punya blue chip? Ya, gua masih punya. Cuma blue chip yang mana, itu yang kita harus pilih. Gitu. I see, I see. Oke, jadi oh ya, mau remind juga teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa langsung taruh Q&A-nya aja ya. Jangan di kolom komen, takutnya nanti nyarinya susah gitu, ke scroll susah. Ini. Jadi tahu di Ya, box-nya aja gitu. Nah, tadi kan Arvin juga bilang tuh apa? Arvin bilang kalau perhatiin asingnya nih gitu ya. Pokoknya kalau IHSG kita cari kita lihat pergerakan asingnya gitu ya. Dan tadi gue hmm, sempat cek juga sih earlier today asing tuh agresif ya. 3 bulan belakangan tuh hampir 25 T ada kali ya masuk ini ya, masuk market betul. Indo. Benar, Nah, benar. sebenarnya ini it got me thinking juga sih, besides emang kita diuntungkan akibat Rusia dan Rusia sama Ukraine gitu, apakah memang ada sesuatu nih yang mungkin kita memang nggak aware atau kita belum awas gitu ya? Apakah ini kan aku juga kepikiran ya, apakah ini gara-gara Goto gitu ya? Goto kan juga hype Hmm, banget gitu kan. Jadi aku juga ya, menerka-nerka apakah si asing nih, wah udah masuk nih, siap-siap buat Goto nih, atau gimana nih, Vin? oke, kalau kita bicara soal Goto ya, kita bicara soal Goto, sentimennya ini kan berbeda banget vibes-nya dengan Bukalapak waktu waktu Betul, pertama kali ya. Ketika betul. ketika Bukalapak waktu IPO langsung sell off habis-habisan. Stok kita habis pokoknya. Tinggal Bukalapak doang kan. Orang fokus ke sana. Nah, ternyata yang kali ini sedikit berbeda, di mana mungkin orang jauh lebih konservatif gitu ya dalam mengambil keputusan. Karena kemarin mungkin orang tahu euforia karena Bukalapak ini kan salah satu tech yang cukup besar. Nah, Betul. ternyata waktu sekarang Goto IPO, ternyata euforianya itu sepertinya ya, ini prediksi aja, kayaknya kok nggak sebesar waktu
Bukalapak kemarin. Sell Iya off-nya ya. juga nggak masif, sell off-nya juga nggak masif. Nah, ini Mm-mm. kan jadi salah satu indikasi gitu ya. Mm-mm. Apakah Goto ini bakal oversubs atau undersubs kita nggak tahu, tapi Mm-mm. basically nanti we talk later about Goto ya. Nanti kita akan ngomong soal Goto. Tapi Oke. basically cukup menarik di mana ya ternyata sell off itu tidak terjadi. Jadi ya otomatis orang masih lari ke Big Bang, lari ke Komo. Tapi memang belakangan ini ya yang gue perhatiin ada sektor-sektornya tuh bergerak sangat cepat. Nanti Iya. semen, nanti komo, Mm-mm. nanti tech, Iya. nanti ini berubah terus setiap hari. Nah, itu Iya. yang bikin kita agak pusing gitu ya. Kadang, oh ini komo nih, habis itu tech nih, habis itu komo lagi, habis itu tech lagi. Nah, jadi kita pusing gitu. Akhirnya kita pusing. Ini yang mana gitu kan. Nah, makanya kenapa kemarin Komo kan drop ya. Ketika Komo drop, Betul. itu Betul. kesempatan kita untuk ngambil sebenarnya. Karena secara fundamental Hmm. tidak berubah. Betul. Tapi teknikalnya aja yang turun. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk ngambil. Dan terbukti memang ada beberapa saham komoditi yang rebound ya. Terutama nikel-nikelan, CPO, itu reboundnya yang paling kencang. Nah, kalau kita bicara soal yang coal, itu juga rebound, tapi ya belum belum semasif yang nikel-nikelan. Nikel-nikelan yang luar biasa. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa consider gitu ya, lihat perhatiin flow-nya lari kemana, komo yang mana. Tapi kalau teman-teman tahu, memang flow itu kebanyakan larinya masih ke nikel sebenarnya. Flow Hmm. belakangan ini ya, nikel tuh paling banyak. Gitu sih. Jadi teman-teman bisa consider aja gitu. Oke, ya, karena kemarin sempat ada yang curhat juga gitu kan. Ci, ini aku doang atau emang marketnya tuh lagi susah banget sih gitu loh. Kayak aduh nggak Betul. ketebak nih ya kan gerakannya kemana emang. Waktu Arvin juga sempat bilang kan kayak apa nih market kenapa kayak gini ya tiba-tiba lompat sana lompat sini nggak jelas lah gitu nggak terlalu rapi Benar. lompatannya. Benar, Gitu. karena gue lihat makanya kenapa beberapa kali gue mungkin sampaikan gitu ya, buat untuk buy on weakness saja, jangan buy on breakout. Hmm. Kenapa? Karena ketika terjadi buy on breakout, teman-teman beli nih, besoknya digabruk tuh, digabruk, nanti dia lari ke tempat lain. Nah, teman-teman nyangkut. Makanya gue lebih baik ya udah kita buy on weakness, nunggu agak lama nggak apa-apa. Yang penting kita istilahnya tahu support resistannya ya sudah, itu aja sih. Oke, oke, berarti bisa dibilang untuk sekarang better daripada ngejar saham ARA gitu ya. Daripada ngejar yang Betul, udah tinggi-tinggi, better itu teman-teman tunggu aja toh at the end of the day kan apa yang naik juga akan turun kan gitu ya. Gitu. Yang betul, naik kan gak betul. akan selamanya naik gitu karena ya tapi ya memang nggak bisa dipungkiri sih pasti banyak yang FOMO gitu loh yang udahlah no guts no glory gitu kan no haka no cuan gitu. Tapi Benar. ya buat teman-teman mungkin yang nyangkut kayak mungkin di Antam PTBA yang baru-baru tuh ya. Kan waktu Ya, sempat naik gila-gilaan ya saham-saham Komo, terus mungkin ada yang nyangkut. Uh, Kira-kira better, aduh tunggu aja cut loss atau average down nih menurut Arvin? oke, itu kembali lagi tergantung dari sahamnya sendiri ya, karena kita nggak bisa menyamaratakan. Contohnya misalnya kayak teman-teman lihat Antam yang rebound 8%. Terus Hmm. Inco juga reboundnya tinggi banget. Harum juga tinggi banget. Tins juga tinggi banget gitu kan. Nah, teman-teman istilahnya perhatiin aja. Ketika dia breakout, ya teman-teman cari retestnya lah. Ketika cari retestnya itu kan jauh lebih aman. Nanti lihat candlesticknya gimana. Itu nanti akan jauh lebih teknis ya. Cuma basically teman-teman bisa tahu, oh ini retest doang atau ini gimana gitu. Karena teman-teman harus perhatiin IHSG-nya juga. Ketika IHSG-nya diresist gitu ya, ketika terjadi IHSG diresist, ya berarti potensi untuk dia balik arah untuk retest itu akan besar banget gitu. Jadi jangan takut ketinggalan karena pasti ada opportunity. Even kayak gua gitu ya. Even kayak gua misalnya gua punya Antam atau apa, terus gua take profit gitu ya. Gua juga bingung gitu, mau masukin di mana karena semuanya pada naik. Nanti gua akan tunggu di mana there is a chance di mana gua akan masuk lagi. Jadi itu lebih ke arah pengendalian diri sih, dan itu psikologi sebenarnya. Hmm. Oke, nah untuk teman-teman yang baru join gitu ya, tadi kita bahas tentang saham yang naik terus, bisa bilang ada yang ARA juga gitu ya. Jadi kalau ada ARA itu jangan dikejar gitu, better nunggu retrace aja ya, atau cari supportnya Betul. gitu. Oke, nah oke lanjutin ke IHSG dulu nih. Aku juga mau nyambungin ke The Fed sih gitu kan. Kayaknya kalau Russia Oke. Ukraine sekarang udah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu hot ya bisa dibilang gitu kayak ya udah berlalu lah.
Gitu. Mungkin yang baru Ya. banget tuh kan The Fed naikin suku bunga gitu ya, naikin suku Hmm. bunga 25 BPS, 25 Ya. basis point gitu. Jadi apakah tadi kan Afin juga udah bilang nih, ada istilah namanya sell in May and go away gitu ya. Nah, Ya. sekarang kan udah mau akhir Maret nih, gitu. Habis itu bulan Hmm. puasa, biasanya bulan puasa tuh udah agak-agak sepi tuh ya. Ya. Pasar Betul. udah sepi. Apakah Betul. do you think this is the right time gitu untuk kita switch nih dari instrumen yang agresif di saham, sekarang udah mulai lirik-lirik nih obligasi gitu kan. Obligasi kan mungkin untuk anak muda itu bisa dibilang instrumen yang boring ya, karena kan obligasi Ya. istilahnya memang ya itu aja, istilahnya surat utang gitu Hmm. ya, nggak ada naik turunnya tidak Ya. seperti saham lah gitu. Tapi obligasi itu bisa menjadi balance di portofolio kamu seperti itu. Nah, menurut Arvin, apakah kita udah mulai boleh nih kita tarik-tarikin yang cuan-cuan, kita jual-jualin, cuannya kita masukin ke instrumen yang lebih konservatif seperti itu. Ya. Oke, kalau kita bicara soal itu, tentu saja boleh gitu ya. Tentu saja boleh. Jadi memang teman-teman harus tahu portfolionya kira-kira beratnya di mana. Misalnya selama ini berat di saham gitu ya, teman-teman bisa take profit terus pindahin ke tempat lain. Misalnya seperti itu. Selain itu juga teman-teman kalau misalnya mau main saham gitu ya, mungkin main saham yang agak second liner, third liner itu jauh lebih ini. Karena kalau ketika IHSG drop, biasanya yang kejadian adalah second liner dan third linernya itu yang biasanya ada inflow masuk. Jadi teman-teman bisa cek gitu ya. Kalau kita bicara soal The Fed, memang The Fed kan kemarin 25 basis ya, dan itu memang sebenarnya di bawah ekspektasi, karena ekspektasinya sebenarnya 50 basis, dan beruntungnya memang karena adanya perang, otomatis The Fed juga harus ngerem, karena kalau dia nggak ngerem, itu bisa bisa nggak karuan gitu ya bisnis, karena harga minyak naik, harga coal naik, masa suku bunga juga harus naik. Nah, ini juga jadi problem gitu kan. Makanya diturunin lah dari 50 jadi 25. Ketika turun jadi 25, maka ekspektasi orang-orang yang kemarin dia kalau kita lihat Nasdaq-nya jatuh gitu ya, tech itu pada jatuh semua, malah rebound balik kan, karena ternyata jauh lebih baik daripada ekspektasinya, gitu sih kurang lebih. Oke, nah dan biasanya kan kalau B itu kan suka ngikutin gitu ya, suka ngikutin The Fed ya. Kalau The Fed Ya. naik, kita ikut naik juga nih, karena biar biar menarik juga lah instrumen kita gitu. Nah, menurut Arvin, apakah si BI ini akan naikin suku bunga juga nih? Oke, kalau kita bicara soal itu, definitely iya. Karena sooner or later memang secara histori selalu terjadi seperti itu. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah inflasi kita berapa. Karena penentu dari suku bunga ada inflasi. Nah, otomatis kalau kita bicara soal itu, maka sebenarnya bulan kemarin ya, Indonesia itu malah deflasi. Makanya ya, Indonesia nggak naikin suku bunga. Berbeda banget dengan negara maju, yang mana negara maju itu malah inflasi, gila-gilaan. Kita malah kebalik, deflasi. Nah, itu yang menjadi istilahnya ya kita lihat apakah akan terjadi inflasi. Tapi kalau dilihat dari harga-harga sekarang yang pada naik, nanti minyak goreng naik, PPN naik juga kan gitu. Nah, itu akan meningkatkan harga barang yang mana menyebabkan inflasi kemungkinan besar. Nah, itulah saatnya BI akan naikin suku bunga. Tapi secara kiblatnya memang pastinya sooner or later dia akan ngikutin. Biasanya gitu. Seperti Ivi bilang tadi, memang kalau kita nggak naikin suku bunga, spread kita nanti terlalu jauh, di mana nanti instrumen yang luar akan jauh lebih menarik daripada kita punya. Karena kita adalah emerging market, beda sama mereka yang lebih ke arah stabil lah ya. Jadi otomatis istilahnya kalau dari sudut pandang investor, ya melihat bahwa ya udah kalau kita emerging market, resiko kita jauh lebih besar, maka gua deserve untuk dapat return yang lebih besar juga. Sama seperti teman-teman invest di reksadana pasar uang, beda kan dengan reksadana saham yang returnnya jauh lebih besar, tapi resikonya juga jauh lebih besar. Mungkin kurang lebih seperti itu analoginya. Oke, semoga teman-teman di sini yang lagi nonton bisa nangkap dan ngikutin juga ya. Jadi kenapa BI itu suka ngikutin, kenapa sih BI itu suka ngikutin The Fed gitu loh. Kadang-kadang kan mungkin ada teman-teman yang masih bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih The Fed naik, BI ikutin naik juga gitu. Nah, intinya tuh biar sama-sama menarik juga sih gitu. Istilahnya kayak ada dua minimarket gitu ya, satu ada diskon, satu nggak ada diskon kan jadi kurang menarik ya, jadi nggak ada Betul. kompetisinya
seperti itu. Benar. Nah, oke. Nah, ini juga udah lumayan banyak sih yang nanya gitu. Tadi aku juga sempat post di story. Banyak yang nanya saham gitu ya, tapi kebanyakan cuma taruh tiker. Aku bingung mau dibahasnya gimana gitu. Oke, Mm-mm. oke. Aku tunggu ya, kita pick dulu deh dari blue chip nih. Ada yang nanya BCA sama BBRI gitu. Ini aku bingung sih, maksudnya apa yang mau ditanyakan dari BCA BBRI gitu ya, atau mungkin apakah sekarang saatnya TP atau boleh beli atau gimana nih, Arvin? Oke. Untuk sementara kalau gue lihat BCA dan BBRI ya memang masih sideways di kisaran itu aja, nggak bergerak jauh lah, rangingnya nggak bergerak jauh. Tapi kalau melihat IHSG ke 7.000 tapi mereka nggak kemana-mana, it's such a warning sebenarnya. Kenapa gitu kan? Karena mereka penggerak sebenarnya, penggerak IHSG. Nah, ini yang kita harus lihat, apakah terjadi outflow atau inflow, ini kan kita harus lihat lagi. Kita harus perhatikan. Cuma memang kalau dari segi pergerakan harga ya di situ-situ aja, masih ranging. Tapi kalau kita bilang tergantung ya, kalau teman-teman lihat untuk trading ya mungkin di saat-saat ini adalah ya saat-saat yang ranging dan membosankan. Tetapi kalau yang untuk invest ya teman-teman bisa hold for longer term kan gitu. Kalau teman-teman view-nya mungkin 4 tahun, 5 tahun ya BCA BRI is definitely one of the best gitu ya. Jadi ya teman-teman jangan khawatir gitu. Nah, kalau kalau gua pribadi ya teman-teman istilahnya view orang-orang kan di setiap saham akan berbeda tergantung dari time frame. Kalau time frame-nya dia panjang ya sudah hold for longer term gitu sih. Oke, jadi balik lagi ke view teman-teman gimana ya gitu. Jadi kalau memang trading ya udah nih nggak usah apa ya, bedalah strateginya dengan view yang longer term gitu. Jadi biasanya kalau trading kan cari supportnya dulu lah, kita gimana, lihat sideways segala macem gitu. Kalau longer term ya bisa nih, mungkin kalau mau celup mungkin berapa persen seperti itu. Jadi diatur juga Ya, money manajemennya begitu. Oke, nah tadi udah BCA, BBRI gitu ya. Terus ada yang bilang juga tuh BRI hari ini flow-nya cakep gitu. Oh, aku baru ini, Vin, apa baru baca tuh. Aku kan follow Pak Rudi yang Reksadana Panin. Dia tuh ini ya, baru ngepost ada mau apa ya? Pembobotan lagi ya? Ada pembobotan lagi kayaknya deh setelah aku. kayaknya deh. Kayaknya deh, gue belum baca sih. Nanti coba ya, aku juga masih mempelajari sih. Nanti aku share lagi kalau teman-teman yang follow aku share di story lagi. Si Pak Rudi tuh ngebahas pembobotannya kok nggak salah maksimal 9% gitu. Jadi nanti aku share, teman-teman bisa langsung baca. Tuh. Ya. Nah, oke, kita move lagi nih. Hmm. Yang lagi menarik perhatian aku tuh buka sih. Oh, oke. Oke. Ini ada yang nanya, jadi Bukalapak ya. buka udah masuk area buy atau belum nih, Kak? Oke. Mungkin mungkin Ivi juga tahu ya. Kalau gua juga pernah share di grup bahwa gua watchlist gua ada Bukalapak. Even waktu di harga 200-an. Ya. Memang Bukalapak ini sudah menarik waktu di harga 200-an. Kenapa? Karena memang secara fundamental, memang cash persiannya juga dibandingkan dengan harga price-nya, itu sudah kurang lebih, nggak beda jauh. Nah, itu artinya mereka sudah cukup murah sebenarnya. Nah, terlepas dari apa yang terjadi dengan inflow di Bukalapak beberapa hari ini, ya kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan gitu ya. Cuma kalau ditanya apakah Bukalapak is time to entry, ya gue tunggu koreksi aja. Daripada gue masuknya ketinggian, masuk di 8%, mending gue tunggu koreksinya, cari titik support yang aman baru gue masuk. Mungkin di sekitar gua cek dulu. Boleh. Mungkin di sekitar level, nah, gua cek dulu. Jadi sembari Mungkin Arvin ngecek nih, teman-teman di sini yang belum follow Arvin, silahkan follow karena Arvin ini sangat update dengan teknikal-teknikalnya gitu ya, ilmu teknikalnya boleh di-follow, dipelajarin, tanya-tanya Arvin langsung gitu karena sudah terbukti ilmunya bagus sekali. ya 292 sampai 300 ya. Mungkin level itu akan jauh lebih menarik. Nanti kita akan 292 sampai cek 2 300 ya. sampai 300 ya. Ya, mungkin kisaran itu ya. Karena gua nggak nyangka juga sih hari ini bisa kenceng banget gitu ya. Padahal sempat Iya. dibawa turun dulu. Nah, ternyata memang ada inflow yang masuk. Jadi ya otomatis kita harus readjust ya. Maksudnya kita sudah harus readjust. Oh, kita awalnya rencananya begini. Oh, ternyata nggak sesuai plan nih. Kita harus bikin another plan gitu sih. Oke, jadi untuk teman-teman yang belum punya buka,
gitu. Yang belum punya buka nih ya. Yang belum punya buka boleh dilihatnya jangan pas harga 310. Sekarang kan hari ini closing 310. Jangan dikejar. Nanti takutnya pas teman-teman beli dibanting kan nyesel juga gitu ya, nyesek juga. Jadi better tunggu udah koreksi tadi kata Arvin di kisaran 290 deh gitu, boleh ditunggu. Nah, kalau teman Ya, ini buka kan sebenarnya fenomenal ya kalau aku bisa bilang ya. benar. Ini Memang sangat memang kan fenomenal. iya, memang kan gini, kalau gue punya prinsip satu sih, ketika saham-saham itu dibenci sama orang, itu kadang it's a time to buy sebenarnya. Dan memang benar gitu ya, ketika Bukalapak orang-orang nggak lirik, kadang orang nggak ini, ya memang kadang ya tidak selalu gitu ya, tapi kadang itu ada opportunity buat kita untuk ngambil sebenarnya. Tapi ya memang kita harus lihat-lihat juga, jangan catching a falling knife gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu turunnya seberapa. Even kayak level 250 pun gue tahu dekat misalnya dekat eh, cash value per share-nya, cuma gue nggak berani ngambil. Kenapa? Karena memang masih downtrend. Jadi ya udah kita tunggu aja gitu. Oke. Kalau jelasin. Oke, we move to the next stock ya. Uh, Ya, ya menurut aku nih, aku baru nge-post di story tadi sebenarnya lucu sih gara-gara meme doang gitu. Unilever. oke. Unilever. What do you think about Unilever nih? Oke, kalau kita bicara soal Unilever, ini juga salah satu yang gue lagi lirik sebenarnya. Terlepas dari ya cerita soal dia mau go private dan sebagainya gitu ya. Ya memang kalau kita bicara soal faktanya, memang ada flow yang masuk di Unilever. Itu kita nggak bisa pungkiri, memang ada. Nah, kalau kita bicara soal itu, maka ya kita harus cari titik entry-nya dan kita lihat konsistensinya seberapa seberapa lama. Kalau kita lihat Unilever sebenarnya kalau kita bilang masih nge-base ya di area-area itu aja. Nah, kalau kita bilang dia masih nge-base, ya base-nya itu resistnya ya masih di area sekarang. Lebih baik ya kita lihat ketika turun gimana. Ketika turun apakah dia buang atau gimana. Nah, ini yang kita lihat konsistensinya. Nah, sementara ini yang gue lihat ya gue masih watch aja sih, belum belum ngapa-ngapain. Ya gue lihat aja, kira-kira dia mau kemana arahnya. Itu sih. Oke. Nah, apakah ini berlaku juga untuk mereka istilahnya mau average down nih? Jadi biar nggak buru-buru average down gitu kan. Kadang kan kita istilahnya ngelihat merah beli, merah beli, merah beli gitu kan. Sampai ujung-ujungnya duit kita habis gitu. Jadi better mungkin dipantau dulu kali ya, Vin ya, daerah-daerah sini ya. Ngeliatin Betul, tadi betul. flow-nya bagaimana gitu. Baru teman-teman kalau mau consider untuk average down, nah itu boleh. Kurang lebih seperti Betul. itu ya kalau untuk average down. Jadi jangan tiap kali merah wah murah beli gitu. Nah, Jangan kayak gitu juga. Oke. iya, betul. Karena saham itu kan kita harus tahu ada buyer, ada seller. Nah, ini yang kita harus tahu. Kalau sellernya masih gede banget gitu ya, bayarnya nggak kuat nahan, ya nggak akan naik gitu. Karena sellernya masih masih terus-terusan gitu ya. Kita bisa lihat kan, sellernya banting dari atas sampai bawah ini siapa. Nah, ketika dia masih terus nekan terus, ya nggak akan selesai. Nah, biasanya yang gue tunggu itu adalah sellernya udah mulai habis, udah mulai berkurang, udah mulai berkurang, udah mulai berkurang. Nah, di saat itulah baru ngelihat, oh ini bisa nih, bisa masuk. Jadi basically kalau mungkin cerita sedikit, yang gua analisa adalah gua lihat flow money-nya dulu, baru gua lihat teknikalnya. Biasanya begitu. Nah, Oke. money flow-nya itu kan kelihatan. Ketika money flow-nya ada, ya udah baru lihat teknikalnya. Kira-kira teknikalnya masuknya di berapa. Gitu aja sih. Karena kita sebenarnya kita bicara soal average di broker summary gitu ya. Kita nggak bisa ngikutin 100%. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu gitu ya. Badan punya money itu seberapa besar, kita nggak pernah tahu gitu. Mereka mau jatuhin, ternyata mereka masih punya uang, ya kita nggak punya uang untuk average down. Gitu. Jadi ya itu sih prinsipnya. Oke, nah pas banget aja juga barusan mau nanya gitu. Lu liatnya apa dulu nih gitu ya, Vin ya. Ternyata ngelihatnya money flow dulu baru teknikal ya. Betul. Gue biasa nge-screening itu dari money flow-nya. Karena money kan sebenarnya nggak bisa bohong. Ketika money masuk, ya udah berarti memang ada pembelian yang masuk dalam jumlah besar. Ketika itu sudah masuk, ya udah kita lihat average-nya kurang lebih di berapa. Ketika lihat average-nya kurang lebih di berapa, ya udah kita cek aja support resistance-nya di berapa. Nah, ketika kita masuk di support, ya at least misalnya kalau jebol pun ya sudah resiko kita rendah. Gitu aja sih. Kita maintain resiko aja, manage aja. Gitu sih. Oke, money flow-nya itu di volume ya, Vin ya.
Ya, di Ya. volume, di price action, dan kadang di broker summary juga. Karena gua liatin, oh ini akumulasi gitu ya, baru akumulasi sehari. Tapi nggak bisa ya, maksudnya akumulasi cuma sehari gitu, Hmm. teman-teman bisa jadi acuan. Nggak bisa, karena harus lihat ke belakang. Ke belakangnya sellernya masih ada apa enggak gitu sih. Biasanya gua caranya begitu. Mungkin setiap orang akan berbeda-beda, tapi cara screening gua akan seperti itu. Oke, nah teman-teman jadi dalam menganalisa teknikal juga tuh jangan lupa dilihatin volumenya ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kan ada yang merah jatuh tapi volumenya kecil seperti itu ya. Kan Betul, sering kejadian juga di market gitu. benar. Oke, nah tadi udah ada yang request juga tuh, ada yang di question box, ada yang di story. Hmm. Nah nih, BBYB dong kok, gimana BBYB nih? Oke, kalau kita bicara soal BBYB ini adalah salah satu yang juga menjadi incaran gua sebenarnya. BBYB ini sebenarnya kemarin, kalau nggak salah di grup gue pernah rekom di harga 1.700-an. Waktu itu sempat Hmm, 1.700-an dan persis di hmm, trendline. Waktu itu persis di trendline, gue suruh masuk dan lari sampai 2.400 ya, which is 35%. Nah, habis itu kan turun. Nah, hmm, ketika turun, ya udah kita cari posisi support yang baru kan. Kalau gua lihat sekarang posisi support itu di level 2070 sampai 2170. Karena itu adalah kalau itu benar-benar tertahan di situ, maka hmm. triangle-nya most likely akan jadi. Ketika triangle-nya jadi, maka ya arahnya ke 2400 tadi. At least ya, itu sekitar upside-nya sekitar 13%. Dan BBYB seperti teman-teman tahu, kalau sekali gerak, itu kencangnya minta ampun, nggak kekejar. Nah, jadi ya udah kita beli aja di support, ya udah stop loss kita atur-atur sendiri gitu biasanya. Hmm. Jadi teman-teman bisa lihat aja. Tapi kalau so far kalau kita bicara soal fundamental juga, BBYB is one of the strongest ya, digital bank ya, one of the strongest. Jadi kalau soal itu mungkin gue nggak terlalu worry ya soal fundamentalnya, tapi gue lebih lihat dari teknikalnya gue harus beli di berapa. Itu aja sih. Oke, BBB juga banyak yang nanya nih gitu, aduh ini mendingan jual dulu, beli, hold, atau gimana ya. Dan juga kan BBB mau right issue nih. Betul. Tadi udah keluar ya beritanya ya. Bulan Hmm. Mei BBB tuh mau right issue 5 miliar lembar saham. Gitu kegunaannya untuk memperkuat modal dia lagi gitu. Nah, jadi teman-teman yang ngomong-ngomong right issue juga, kalau ada saham right issue boleh dicek ulang nih kegunaannya untuk apa. Seperti itu. Jadi jangan right issue-nya tujuannya let's say bayar utang atau konotasi yang dia tidak memanfaatkan apa yang dia punya dengan baik. Jadi dia gather duit lagi tuh dari right issue untuk hal yang not supposed to lah. Seperti itu, kurang lebih. Oke, Ya, jadi tadi BBYB 2070 sampai 2170 ya, Vin ya? betul. Di level area itu ya, nanti kita lihat lagi. Ketika kalau ada rejection, nanti di area itu ya boleh masuk gitu. Kalau nggak ada rejection ya sudah skip dulu. Karena berarti supportnya nggak di sana. Gitu aja sih. Oke, nah BBB ini juga si aku nambah porsi terus juga ya. Betul, Kalau mungkin betul. teman-teman yang ngeliatin update beritanya kemarin waktu apa? Waktu sempat koreksi dalam tuh sampai berapa? 1.700 ya. Itu kan muncul berita bahwa aku laku nambah tuh. Gitu. Nah, Ya, teman-teman bisa menjadikan ini apakah sebuah indikasi yang baik atau tidak. Seperti ya. itu. Oke, let's move to the next question. Tadi ada yang sebut juga nih MLPL. Oh, MLPL gimana ya? oke. Kalau MLPL aku MLPL itu jujur kan, gak ngikutin. kalau MLPL itu kan memang ada berita soal right issue juga ya. Right issue-nya di harga atas lagi. Kebetulan udah 2 kali gitu ya. Ini kali kedua MLPL memang right issue-nya di 500. Nah, pasti orang bertanya-tanya gitu kan. Kenapa kok right issue di atas ya? Biasanya wah, kenapa right issue di atas? Nah, indikasi gua gitu ya adalah ya mereka nggak mau gitu ya retail untuk nyerap aja karena basically ya udah dia right issue di atas kan retail nggak mungkin nyerap gitu. Nah, entah strateginya apa, kita nggak pernah tahu. Cuma itu yang sebenarnya menghambat MLPL untuk naik. Beda sama MPPA. MPPA jauh lebih tipis gitu. Nah, itu eh, teman-teman bisa perhatiin aja. Ketika MLPL sama MPPA jalan barengan, biasa MPPA kenceng. Tapi ketika jatuh, MPPA juga kenceng juga jatuhnya. Jadi ya hati-hati aja gitu. Teman-teman harus tahu bahwa main di MLPL BPA ini juga agak tricky gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatiin. Itu aja sih. Oke, si kembar itu tuh MLPL, MPPA gitu. Jadi teman-teman mungkin kok bisa disaranin mungkin untuk mereka yang
ini kali ya, Vin, yang memang udah hafal airnya kali ya, bukan istilahnya takutnya kalau newbie ini takut malah deg-degan, malah kayak aduh nggak keburu ini itu segala macam gitu nggak. Untuk MLPL MPPA volatilitasnya gimana, Vin? Kalau kita ngomong MLPL PPA, volatilitas sangat tinggi ya. Kalau teman-teman yang mau main di MLPL PPA, better istilahnya yang ngerti gitu ya, teknikalnya gimana, ngerti, oh ini sudah resisten, jangan kejar gitu ya. Kecuali kalau teman-teman mau kejar, resistennya masih jauh gitu ya. Kalau resistennya masih jauh, it's still okay, karena masih ada upside potential. Tapi kalau kadang, gue dapat pertanyaan tuh, kadang mereka itu belinya di ujung gitu. Ketika beli di ujung, terus bingung keluarnya di mana. Nah, itu yang jadi problem sih sebenarnya. Cuma teman-teman yang mau main di dua saham ini, ya perhatikan gitu ya, volatilitasnya, perhatikan juga dengan risk profile kita masing-masing, karena berbeda banget loh risk profile-nya kita, mungkin aku gitu sama ini mungkin agak beda, atau sama teman-teman juga Iya. beda gitu sih. Jadi teman-teman make sure teman-teman tahu gitu ya, istilahnya teman-teman tuh nyamannya di saham apa, karena nggak semua saham teman-teman harus masuk, itu prinsipnya. Oke, take notes ya teman-teman, dicatat. Jadi nggak semua saham itu harus teman-teman masuk gitu. Jadi memang Hmm, pilihlah yang sesuai, yang cocok sama teman-teman, dan selain risk profile juga kesibukan teman-teman gitu ya. Jangan sampai istilahnya yang sibuk kerja kantoran tapi ngincernya volatilitas tinggi gitu ya. Itu kan cari mati juga ujung-ujungnya betul. gitu. Oke, nah ini tadi ada yang nanya nih tentang flow ya. Tahu seller udah habis atau belum, gimana kok? Oke, cara kita tahu simpelnya adalah ya paling gampang ya, kita lihat dari atas ke bawah gitu. Ketika dia banting gitu ya, siapa yang banting sebenarnya? Nah, kalau kita lihat yang banting misalnya broker A atau broker B, broker C gitu ya, kita lihat banting terus. Nah, kita tunggu gitu ya sampai dia agak mereda gitu bantingannya, dan yang makanin ini mulai gede. Jadi dia mulai gede, ngambilin. Nah, itu pertanda biasanya seller udah mulai habis. Nah, itu berlaku juga, teman-teman kan biasa tanya, oh, kan bisa aja broker ini tukar ke broker ini. Ya itu maksud gua. Maksud gua adalah ya lihat dari nominal lotnya. Jangan lihat dari kodenya. Lihat dari nominalnya, oh buangannya masih gede nggak gitu. Buangannya udah habis apa belum. Gitu sih. Jadi simpelnya itu seperti itu sih. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, aku pilih-pilih lagi nih, banyak nih yang nanya. Em, ada nanya saham call, terus ada yang nanya sebentar. Em, Saham call tuh banyak sih yang nanya sebenarnya. Kayak, tunggu ya, ada beberapa nih, aku bacain deh. eh oh nih, prospek saham call gimana? Oh, respon couldn't be shared, oke. Pokoknya dia tanya prospek saham kok gimana, terus kenapa hari ini saham-saham batubara terbang sementara harga batubara global turun drastis. Oke. Kalau kita bicara soal itu, maka kita harus bicara soal fundamental ya. Kalau kita bicara soal fundamental, maka kita harus tahu laporan keuangan kan biasa, kuartal 1 itu kan Januari, periode Januari sampai Maret gitu ya. Nah, keluarnya biasa di April. Nah, pertanyaannya adalah apakah waktu harga call-nya di Januari sampai Maret itu tingginya seberapa gitu ya dibandingkan dengan bulan Desember. That's the point kan gitu loh, dimana kita harus tahu nanti, kita memperkirakan gitu ya, kita nggak bisa tahu pasti tapi kita memperkirakan sentimen ke depan akan kemana. Nah, kalau kita bicara soal laporan keuangan Q1, maka itu biasa keluarnya April. Ketika dia keluarnya April, kita harus tahu sendiri waktu Januari sampai Maret call di harga berapa dibandingkan aja sama Desember gitu ya, pasti income-nya kan naiknya drastis. Ketika income-nya naik drastis, maka yang kita harus lihat adalah ya nanti sentimen ke depan apa gitu. Kalau dari gua pribadi sih gua ngelihatnya seperti itu. Nah, kalau kita bilang ya apakah sekarang itu istilahnya ya, kalau kita bilang kan sekarang waktu baru rebound kan, baru lari. Ya teman-teman bisa bayangin orang yang nunggu dari atas nyangkut sampai bawah ya itu juga nunggunya lama gitu kan. Ya wajar gitu. Ketika dia nunggunya udah lama ya ini adalah rewardnya mereka. Itu aja sih, simple itu. Oke, tadi untuk saham komoditas ya, batubara. Nah, Ya, next-nya, ngomong-ngomong Q1 nih, LKQ1 ya. Ini pas banget ada yang nanya, April prediksi gimana ya dari Widaya Haryanto? April prediksi gimana Ci abis keluar laporan keuangan Q1? Apa bakal keluar dari zona sideways-nya? Mungkin maksudnya ini kali ya, IHSG ya?
IHSG, oke. atau gimana nih? Kalau Mm-mm. ya mungkin IHSG kali ya. Mungkin kalau kita ngomong IHSG ya seperti kita bilang kan harusnya sentimen Q1 itu lebih ke arah ya yang hubungan sama komoditas ya. Karena komoditasnya naik signifikan waktu Januari sampai Maret. Harusnya saham komoditas ini menarik banget laporan keuangan ya harusnya. Secara logika seperti itu. Nah, cuma kalau kita lihat yang lain ya teman-teman mungkin kalau istilahnya kan kita nggak bisa menebak-nebak ya. Tapi kita istilahnya berdasarkan data aja. Ibaratnya gini, kalau misalnya contoh saham coal gitu ya, teman-teman harus lihat pas naik dia akumulasinya berapa. Ketika turun, buang nggak? Ketika turun dia nggak buang, berarti kan dia masih di dalam gitu ya. Ketika dia masih di dalam, berarti kan dia punya ekspektasi dia akan balik lagi kan gitu kan prinsipnya. Nah, itu yang mungkin bisa jadi semacam hint gitu ya, semacam hint bahwa mereka sendiri istilahnya yang tahu lebih tahu dari kita gitu ya. Even kita retail kita nggak tahu gitu ya, tapi di depan mereka biasanya jauh lebih tahu. Nah, kita tinggal follow mereka aja sebenarnya. Kalau mereka belum buang ya kita nggak buang gitu aja sih, simpelnya ya. Tapi ya tetap teman-teman harus tahu ketika dia bawa turun, dibawa turun gitu ya, dibawa turun ya teman-teman harus sesabar mereka gitu ya. Dibawa turun sampai berapa ya mereka juga sabar gitu masalahnya. Itu sih. Oke. Nah, itu untuk pandangannya untuk April ya, Q1. Kurang lebih seperti Hmm. itu. Ini banyak juga nih yang nanya nih, saham yang kemarin sempat rame, nih, yaitu ADMR. ADMR gimana pandangannya Oh, nih? Kalau menurut aku, oke. kalau udah cuan ya udah, aku mau jual-jual. Iya Kalau ya. aku, Oke. iya kan, tuh udah cuannya lumayan dari berapa tuh harganya? 200-an 100 ya? 100 ya? dari IPO harga 100. Ya 100-an loh, udah sekarang 1850. Kalau ada yang Ya, megang dari IPO mau jual ya silahkan, tuh udah cuan berkali-kali ini kan, multi bagger. betul. Betul. Nah, itu kan sebenarnya fun fact ya, di mana ya memang ADMR tuh satu saham yang gue ikut pada saat IPO. Itu gue ikut ADMR itu, harga 100. Eh, kenapa gue ikut? Pasti banyak pertimbangan. Adaro Mineral ini kan salah satu yang anak usaha Adaro. Lalu kita lihat ya, mungkin kita lihat prospektusnya, itu juga menarik. Nah, kalau ADMR sendiri, personally gue nggak TP sampai 1.800 tentunya gitu ya. Karena waktu itu sempat teman-teman tahu sempat sideways ya di 700-an kalau nggak salah. Itu gue buang semua. Karena ya gue mikir ya udah nggak arah gitu kan. Ya sudah gue buang aja gitu. Ternyata masih naik juga gitu. Ya sudah. Nah, memang Koreanya sih masih masuk terus. Cuma masalahnya ya kita kan nggak bisa sell at the highest point gitu ya. Jadi ya True. kita lakukan ada sell bertahap aja gitu. Ketika menyentuh angka psikologis, misalnya contoh 1.500 atau 2.000 misalnya ya teman-teman mulai cicil bertahap untuk buang. Kayak gitu sih. Karena kita nggak pernah tahu mau dibawa ke berapa kan kita nggak tahu. Itu aja sih. Benar. Mungkin masih ada yang berharap kali apakah ADMR masih bisa naik lagi gitu kali ya kan lihat dari trennya kan masih naik sebenarnya ya. Fin trennya kan. Betul. Betul. Ya kalau Gitu. begitu caranya adalah ya jaga trailing stop gitu ya. Teman-teman misalnya jaga trailing stop, oh kalau breakdown dari sini ya teman-teman buang. Gitu sih caranya. Mm-mm. Nah kalau teman-teman mau tahan seperti itu ya tahannya caranya seperti itu. Kalau dia breakdown ya baru buang. Tapi memang akan ada resiko di mana teman-teman kehilangan potensi cuan yang sudah dikumpulin turun dulu ya udah gitu. Tapi teman-teman tahu lebih confirm bahwa ya udah ini nggak akan bisa naik lagi. Gitu aja sih. Oke. Berikut view-nya tadi udah ya untuk ADMR. Tadi yang pada nanya ADMR udah dijawab nih. Gitu view-nya bagaimana. Nah, nih ada yang mungkin yang masih ada yang galau-galau nih di BCA. Nih, Hmm. pandangan Ko Arvin. Jika kita punya BCA yang sudah ATH karena plannya investing, apakah tetap kita perlu tarik dulu atau TP? Ini tujuannya untuk Nah, investing nih, Vin. nah, Tapi tangannya udah gatel pengen jualan. Nah, Takut nyesel kali pertanyaan, ya. ya, ini cukup pertanyaan yang cukup banyak yang gue terima ya, dan gue sulit untuk menjawab karena permasalahannya adalah gue nggak tahu gitu ya, teman-teman masuk itu untuk dividen atau untuk apa. Ya, Nanti ketika gue ngomong, advice-nya bisa salah. Nah, tapi prinsipnya adalah what goes up pasti comes down. Itu true. prinsip number one. Nah, tinggal kita tahu, oh ini sudah arahnya ke bawah, ya sudah kita buang dulu, teman-teman ambil lagi di bawah. Nah, tapi ya itu, teman-teman kalau buang, maka teman-teman nggak dapat dividen. Nah, makanya kenapa gue harus tahu
misalnya average-nya teman-teman berapa, atau misalnya, oh dividennya udah berapa persen. Karena sayang banget kan, misalnya teman-teman udah collect dari bawah gitu ya, dividennya udah yield-nya berapa persen. Terus teman-teman mau buang cuma dapat short term gain, tapi teman-teman kehilangan potensi dividen untuk the rest of your life gitu kan. Jadi kalau teman-teman punya BNI misalnya, BNI waktu itu gila banget waktu di harga 2.900 3.000 itu yieldnya Iya, 6-7%. Nah, iya, teman-teman bayangin dari harga 2.900 ke 8.000, misalnya 8.000 sekarang, itu udah 4 times. Nah, itu udah 4 times. Ditambah dividen yang teman-teman ambil. Nah, kalau teman-teman punya di level 2.900, mau dibawa ke berapapun, teman-teman nggak takut, kecuali IHSG crash. Kan gitu iya kan? betul. Ya, kecuali IHSG crash. Nah, itu yang akan jadi pertimbangan gitu. Apakah teman-teman mau ngambil short term profit for short term dan rela kehilangan long termnya karena BNI definitely tidak akan balik ke level 2.900 gitu loh. Karena kecuali kalau IHSG-nya dropnya minta ampun kayak waktu COVID kemarin. Tapi kemungkinan itu berapa besar? Ya nggak ada yang tahu gitu. Cuma kalau lihat dari sekarang ya less likely ya gitu ya. Kalau ekonomi sudah stabil, COVID sudah terkendali, perang Rusia Ukraina udah beres ya itu less likely untuk terjadi. Jadi teman-teman bisa pertimbangin sendiri. Oke, nah jadi untuk mungkin teman-teman ada yang masih galau juga nih sebenarnya pas nonton gitu ya. Ini sama case-nya gue juga punya let's say BCA, BRI atau BNI atau Mandiri gitu ya. Wah, udah tinggi-tinggi sekarang better TP dulu atau gimana ya. Nah, itu balik lagi ke teman-teman sih gitu. Di sini kita nggak bisa oh harus beli jual aksinya harus seperti ini seperti itu. Di sini kita kan juga cuma ngobrol gitu, cuma kasih insight, membantu teman-teman juga nih kasih pandangan gitu. Jadi balik lagi ke pribadi teman-teman masing-masing. Begitu. Oke, kita cari lagi nih yang menarik apa ya. Ini Pegas juga banyak yang nanya loh, Vin, sebenarnya. Pegas. Oke, Pegas. Heeh. Oke. Pegas sebenarnya kemarin dropnya itu maksudnya agak lebay ya. Dropnya itu luar biasa gitu ya. Lebay banget sebenarnya. Eh Kalau gue personally gue akan tunggu beberapa hari karena memang ini udah disupport juga, tapi gue belum begitu yakin dia akan rebound ke atas. Kecuali dia dari level ini dia rebound ke atas, itu mungkin jauh lebih confirm. Tapi untuk sekarang belum ada konfirmasi. Nah, jadi so far ya gue wait and see. Gue ngelihat apakah Pegas ini masih bisa naik apa enggak, itu kita akan lihat beberapa hari ke depan. Karena kalau dropnya sedalam itu, teman-teman jangan harap dia naiknya signifikan gitu ya. Apalagi blue chip, kita bilang Pegas ini kan bukan second liner, third liner gitu ya. Ketika dia drop, langsung naik V-shape. Enggak. Pegas itu pasti turun, base dulu baru naik. Nah, kalau itu nanti base itu akan menjadi penentuan di mana dia naik apa turun. Itu yang akan jadi penentuan. Kita bisa lihat tendensi untuk naik apa turun dari broker summary ketika dia sideways. Itu aja sih. Oke. Untuk yang nanya Pegas gitu ya. Nah, oke, kita move nih ada yang nanya 4 sekawan nih konstruksi. Ya jadi 4 sekawan konstruksi. Dari Nah, ini. Waskita, Ini. Adi, Adik Wika, ya. PTPP. Katanya udah di Oke. bottom nih, gimana nih konstruksi gitu ya. Ada IKN, ada Oke. pembangunan. Oke. Jadi sebenarnya gue terus terang agak kesulitan gitu ya dalam trading di saham konstruksi. Ini sangat tricky banget ya. Berapa Ya, kali betul. gue harus kena cut loss di saham konstruksi? Beberapa Sama kali. gue juga. Mungkin gak even sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Karena Iya, susah banget gitu ya. Maksudnya iya, dia iya. tiba-tiba ada sentimen, deng, langsung naik. Pas sudah ada sentimen, langsung drop lagi. Nah, jadi itu yang agak sulit. Tapi memang di antara semua konstruksi for construction ya, for construction company, gue lebih tertarik ke PTPP. Karena waktu itu teknikalnya bagus, karena udah break juga, ternyata meskipun breakdown ya, nanti kita akan lihat akumulasi distribusinya, uh, tapi saham konstruksi ini sulitnya adalah dia kena sentimen nanti mengenai suku bunga. Karena ketika suku bunga naik, mereka terbebani karena utang banknya cukup besar. Jadi mereka terbebani dari laporan keuangan itu. Nah, so far kalau kita bilang ya akumulasi distribusi ya masih so-so ya, nggak akumulasi, nggak distribusi. Tapi PTPP itu gue nggak tahu kenapa kok waktu itu inflow-nya gede banget waktu pas itu ada sentimen apa, apakah karena sentimen IKN, mungkin apakah memang orang berspekulasi gitu ya bahwa nanti yang ngerjain
perumahannya atau apanya itu PTPP, karena yang difokuskan itu di perumahan dan sebagainya itu karena itu yang harus duluan jadi, makanya mereka spek di PTPP. Tapi kalau yang Wika, Waskita dan teman-temannya itu mungkin cenderung lebih slow dibandingkan PTPP. Kalau PTPP masih mending, waktu itu ada flow, tapi memang ternyata balik lagi gitu ya, balik arah lagi, ternyata balik arahnya juga lebay gitu. Jadi ya udah, nanti kita lihat lagi. Tapi ya anyway, teman-teman ketika masuk harus punya training plan aja, itu aja simpelnya. Oke, jadi jangan masuk dibiarin aja gitu. Istilahnya harus liatin juga ya, Vin ya. Betul, betul. Oke. Ini yang dari kolom komen deh nih, katanya dari Hendra. Excel dong, Ci. Excel, oke. Excel so far masih nge-base ya di daerah support ya, belum ada tanda-tanda reversal sementara ini. Sebenarnya Excel akan jauh lebih menarik kalau dia breakout dari level 2800. Kalau dia bisa breakout dari level 2800, itu akan jauh lebih menarik untuk pergerakannya ke atas. Tapi so far menurut gua mungkin penurunannya akan cenderung terbatas untuk Excel. Kayaknya udah cukup. Kayaknya udah cukup. Cuma ya teman-teman harus lihat ya. Ini kan cuma prediksi ya. Tapi teman-teman lihat price action beberapa hari ke depan gimana. Apakah dia bergeraknya samping atau dia bergerak cenderung turun? Dia cenderung turun berarti ini bukan supportnya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke. Ini ada yang rame banget nih dari tadi, tapi tunggu ya, aku simpan dulu. Kita cari yang lain dulu. Ah, dari Dea nih, properti. Properti Oke. gimana nih? Karena kan istilahnya kemarin udah ada omongan juga, lagi rotasi nih, habis dari komoditas, biasanya move-nya ke properti. Oke. Kalau kita bicara soal properti, memang kemarin-kemarin itu terjadi inflow yang cukup masif di properti waktu naiknya signifikan. Waktu naiknya signifikan ketika dia retrace, kita harus tahu gitu ya, retrace-nya ini sehat apa enggak. Tapi so far kan kita lihat masih ya sehat-sehat aja, karena memang volume cenderung kecil dan memang turunnya agak sideways gitu ya, nggak terlalu dalam gitu. Cuma prinsipnya adalah kalau gua analisa pribadi gitu ya, masih akumulasi sih di level-level ini. Jadi ya udah, teman-teman kalau punya di level-level ini ya teman-teman bisa bisa ini ya, pertimbangin stop loss-nya di berapa, pertimbangin di take profit-nya di berapa. Even meskipun ya saham properti ini akumulasi, teman-teman harus punya trading plan sendiri karena we never know mereka mau akumulasi di harga bawah, kan kita nggak pernah tahu. Gitu aja sih simpelnya. Oke, gitu ya. Untuk mungkin untuk properti, Arvin jagoin yang mana nih? Gitu. Biasa ada BSD, ada Pewon, ada CTRA, ada SMRA. Oke. Kalau gue berdasarkan view gue, mungkin gue akan tertarik ke Ciputra dan Pakuan Jati. Dua ini. Karena memang waktu sebelum rally ya, kita bicara sebelum rally, yang kelihatan akumulasinya paling bagus memang dua ini. Yang kelihatan akumulasinya paling bagus. Meskipun kita lihat di properti lain memang terjadi akumulasi. Cuma memang ada seller yang masih menekan. Makanya kenapa gue lebih ini ya, lebih mungkin analisa subjektif gitu ya. Mungkin gue lebih suka Pewon sama Cetra. Regardless ya, nanti kedepannya ada apa gitu ya, sentimen apa ya nggak tahu. Cuma basically ya Pewon sama Cetra secara faktanya memang lebih diakumulasi daripada BSD dan Sumarekon untuk saat ini ya. Tapi untuk BSD dan Sumarekon kalau kita bilang di area-area sekarang menarik juga gitu. Cuma ya kita lihat aja activity sellernya berapa besar dan kita perhatikan aja. Itu sih. BSD kayaknya lagi di sekitaran 1010, 1020, 1030 gitu-gitu aja ya, Vin ya? Ya, masih bolak-balik. Oke, kita pilih lagi. Ini kayaknya lebih dari sejam, nggak apa-apa ya, Vin? Banyak banget nih yang nanya nih. Gak apa-apa, oke. It's okay. Oke. Nah, ini kita rehat sejenak dari bahas saham, ada bahas yang menarik nih. Menurut Koko Cici, kan ada berita nih, mau ubah satu lot jadi 10 lembar saham. Itu pengaruhnya gimana ya? Dari sujud 411. Oke, definitely pengaruhnya adalah saham menjadi lebih liquid ya, karena semua orang bisa beli saham gitu ya dengan harga lebih murah. Even kayak mungkin yang harganya puluhan ribu, sekarang bisa affordable. Tapi yang kita harus tahu adalah ya memang ini adalah mungkin advice gitu ya, mungkin sedikit saran dan masukan gitu ya. Mungkin selain mungkin bisa dipertimbangkan untuk satu slotnya itu 10 lembar, teman-teman maksudnya istilahnya mungkin lebih disarankan adalah lebih ke arah edukasinya sih. Karena memang terus terang edukasi
pasar modal nih sangat terbatas, sangat minim gitu ya. Nah, otomatis mereka itu harus belajar dari mana-mana yang sumbernya ada yang benar, ada yang enggak. Mungkin ada yang benar untuk beberapa orang, ada yang mungkin tidak sesuai dengan profil resikonya, akhirnya nggak cocok. Nah, jadi itu sih yang harus ditekankan karena memang kalau kita bilang dari sisi edukasi itu agak agak sedikit kurang. Makanya mungkin dari itu mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya. Kira-kira edukasi apa? Mungkin kerjasama dengan sekuritas, mungkin bikin apa gitu. Jadi lebih dimasifkan lah. Mungkin dari IDX-nya mungkin bisa kolaborasi mungkin di Instagram atau dengan siapapun itu ya nanti bisa di arrange gitu. Nah itu jauh lebih penting sih daripada kita bicara satu lot 10 lembar gitu sebenarnya. Itu sih mungkin pendapat dari gua itu. Oke, ya bener banget. Jadi untuk ini sebenarnya masih masih belum fix ya. Jadi masih ada rencana nih gitu ya. Jadi Ya, mungkin bisa dibilang tujuannya si bursa kita tuh bisa aku bilang baiklah kayak meningkatkan partisipasi retail gitu ya. Masyarakat jadi lebih lebih mengenal, lebih tahu investasi di pasar modal itu seperti apa sih gitu ya. Tapi terlepas dari itu, kita juga harus kayak tadi Alvin bilang ya, kita juga harus mau belajar nih gitu karena pasar saham itu memang sesuatu yang unik gitu ya, bisa dibilang seni juga lah. Pasar saham itu dia volatilitasnya tinggi gitu, jadi mungkin emang ada beberapa orang yang nggak cocok sama pasar saham, and that's fine gitu, karena kan emang nggak harus semua cocok di saham gitu. Emang ada orang-orang tertentu mungkin ya udahlah gue mau deposito aja, gue mau obligasi aja reksadana, toh goalnya masih kecapai gitu ya dengan mereka. Let's say mereka lebih fokus di bisnis, gue fokus bisnis, gue taruh reksadana, that's fine gitu. Jadi memang daripada kita fokusin, wah oke nih bisa beli lebih murah, retail bisa lebih banyak gitu. Tapi kita harus lihat edukasinya nih, apakah investor-investor retail kita itu udah well educated belum, udah tahu belum pasar saham itu kayak gimana, adatnya lah, behaviornya gimana, kelakuannya gitu. Jadi biar teman-teman yang baru join gitu ya, yang lagi happy-happynya nggak kaget, let's say misal ARB 7% gitu. Kadang kan mungkin ada yang baru nih, baru beli based on ARB kan udah jantungan juga tuh ya, kayak betul. gitu. Oke, nah iya nih nanti akan aku save ya IG story-nya. Oke, ini kita cari lagi nih. Ini menarik nih. Goto dan Arto, dengan adanya IPO Goto, apakah Arto bisa dapat sentimen positif? Mungkin bisa ya, karena kalau kita lihat beberapa saham yang related to Goto ya, MLPA, BPA juga sudah lari, Bevin juga sudah lari. Ya Arto mungkin bisa jadi salah satu opsi gitu ya untuk kita bisa masuk gitu. Tapi memang kalau kita bicara soal Arto, ya teman-teman bisa lihat meskipun dia blue chip gitu ya, tapi volatilitasnya sangat tinggi gitu ya. Karena bisa ARB gitu. Volatilitasnya tinggi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau main di Arto, ya perhatiin aja support resistannya, kira-kira gimana. Oh, nyaman nggak untuk masuk, seperti itu. Jadi lebih baik, kalau prinsip dari gue ya, lebih baik kita terlambat daripada masuk kecepatan, akhirnya cut loss juga. Even gue masuk terlambat pun bisa cut loss gitu, tapi ya itulah susahnya gitu ya. Kita nggak bisa 100% akan benar terus, nggak akan bisa gitu. We cannot predict the market lah. Kita nggak bisa nebak, oh gue mau beli di harga paling murah gitu ya, jual di harga paling Ya, tinggi, itu nggak bisa kan. Yang penting kan ya kita manage risk lah, mau TP-nya, let's say, kalau ada yang TP 3%, 5%, itu juga udah oke, itu bagi ke teman-teman. Gitu. ya, Nih, dengan adanya IPO Goto gitu ya, Goto kan juga lagi rame tuh ya, lagi rame hmm, banget, pada mau ini ya, Vin, apa, mau ikutan lah, nggak mau ketinggalan gitu. Kemarin gue juga nonton Pubex, kita ngomongin Goto bentar ya, karena kan lagi hype juga nih, gitu. ya, Terus nonton Pubexnya kayak nonton pagelaran seni, bagus gitu kan, ya, bagus sih, jujur gue betul. enjoy gitu kan, jujur gue enjoy. Terus dia juga yang lagi rame dibahas juga tuh ini, Vin, apa, green shoe option tuh Ya, kan, si gue tuh ada green shoe option gitu katanya. Oh ini untuk melindungi investor nih gitu. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu tuh, Bangkit nanya ambil Goto enggak gitu. Jadi green shoe option itu apa ya, bilangnya gimana Vin ya, green shoe option nih, apakah ini sesuatu yang baik atau bagaimana? oke. Kalau kita bicara soal green shoe option, mungkin ini ada terms yang baru ya, terutama di era saham Indonesia ini
very new gitu ya. Bahkan even kita yang misalnya udah lama di market mungkin agak blur gitu ya. Ini Iya, apa benar. sih green shoe option itu kan? Ini apa gitu kan? Nah, basically green shoe option itu adalah mereka itu menjagai lah ya, istilahnya kalau berdasarkan prospektusnya Gotoh, mereka menjagai harga sahamnya supaya tidak bergerak di bawah harga IPO. Artinya berarti mereka istilahnya buyback lah, istilahnya buyback lah, tapi dengan saham treasury. Jadi mungkin gue ceritain dikit. Gotoh itu punya saham treasury, teman-teman. Dia punya saham treasury di dalam balance sheet-nya Gotoh. Nah, jadi untuk green shoe ini, untuk bisa keluar, itu syaratnya satu. Syaratnya adalah oversubscribe. Ini adalah mungkin orang-orang mungkin belum baca atau mungkin nggak baca gitu ya. Orang-orang kan fokusnya di green shoe-nya, tapi nggak fokus di mekanismenya gimana. Nah, ini mungkin gue jelasin dikit mekanismenya. Dan ini gue baru baca di prospektusnya Gotoh. Ya, mungkin gue udah share ke lu ya, Dev ya. Gue udah share ke lu. Itu kenapa kok green shoe ini istilahnya menarik gitu ya untuk kita bahas bareng-bareng. Green shoe itu istilahnya saham yang di Gotoh itu kan ada di balance sheet-nya. Syaratnya yang tadi gue cerita, keluar ketika oversubscribe. Baru saham treasury ini keluar, dijual ke market. Nah, tetapi yang orang nggak sadari adalah saham yang keluar di market ini, kalau teman-teman baca di prospektusnya Gotoh, untuk green shoe-nya ya, kita cerita untuk green shoe-nya, bukan untuk yang umum. Kita bicara soal green shoe-nya. Ternyata tidak dijual ke publik, tetapi dijual ke beberapa orang, ke 50 orang yang tidak disebutkan. 50 orang ini siapa? Nah, jadi intinya adalah 50 orang ini akan menyerap green shoe-nya Gotoh. Nah, artinya si Gotoh dapat uang. Si Gotoh dapat uang, si orang ini dapat saham green shoe-nya. Ibaratnya kan begitu. Nah, uang ini yang digunakan oleh Gotoh untuk menahan harga dari gempuran seller gitu ya, kurang lebih seperti itu kalau terjadi seller. Kondisinya ada dua. Kondisinya adalah satu, ketika green shoe ini istilahnya green shoe ini kan ada uang yang dia harus habiskan gitu ya dalam waktu sebulan. Habis nggak habis sebulan harus selesai gitu ya green shoe-nya. Yang kedua adalah green shoe-nya itu habis sebelum masa periode 30 hari. Jadi ini yang kita harus perhatiin bareng-bareng. Nah, opsi green shoe ini kita bisa tahu nih. Jadi kita bisa tahu dia ini oversubs apa undersubs itu dari transaksi negosiasi. Nah, teman-teman harus lihat nanti di saat IPO Gotoh listing pertama kali, green shoe option ini akan dipakai oleh Gotoh apa enggak? Itu kelihatan dari transaksi negosiasi. Karena green shoe option ini ternyata dilakukan di transaksi negosiasi. Nah, ini yang menjadi kunci. Karena kalau teman-teman melihat di transaksi nego ternyata nggak ada gitu ya, ternyata nggak ada transaksi itu, berarti mereka undersubs. Simpelnya itu. Ketika mereka undersubs, maka tidak ada opsi green shoe yang diceritakan. Artinya ya sudah undersubs gitu kan. Artinya ya mereka nggak perlu jagain. Itu aja sih. Jadi saham Oke. treasury itu nggak dijual. Mm-mm. Oke, jadi green shoe itu jadi lebih kayak antisipasi kali ya, Vin ya. Antisipasi Betul. karena kan memang by definition ini adalah sebuah ya udah nih ada tambahan kalau oversubscribe Ya, gitu kalau ya. oversubscribe. Nah, Betul. the next question, apakah oversubscribe atau tidak? Kan seperti itu. Nah, ya, Gitu. Nah, berarti jadi kan sifatnya green shoe ini kan opsional, bukan wajib. Nah, ini yang menjadi istilahnya sifatnya itu kondisional gitu. Kalau dia nggak oversubs, ya sudah gitu. Nah, ini yang menjadi mungkin pertimbangan buat teman-teman gitu ya. Mungkin mau ngambil Gotoh atau gimana, teman-teman pertimbangin soal ini. Nah, kalau teman-teman yakin gitu ya, Gotoh oversubs, ya go ahead. Atau gimana, teman-teman misalnya, oh yakin gitu ya, Gotoh berapa tahun ke depan misalnya akan market share-nya tambah besar atau gimana. Nah, itu teman-teman bisa pertimbangin lagi karena setiap orang pasti akan punya view yang berbeda-beda di saham Gotoh ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa pertimbangin sendiri. betul. Nah, di sini kita kan juga ngomongin gue tuh bukan merupakan dari tadi yang kita obrolin di sini itu bukan merupakan suatu ajakan beli atau jual gitu. Jadi lebih sharing pandangan kita. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya itu juga boleh kan. Tadi kan udah banyak tuh yang dijawab-jawabin pertanyaannya. Gitu. Nah, begitupun dengan si Gotoh ini yang lagi hype lah, lagi rame gitu ya. Itu. Betul. Jadi kalau teman-teman mau ikut IPO-nya juga boleh gitu. Kalau aku emang aku belum pernah ikut IPO sama sekali gitu. Beda mungkin kalau Arvin kan tadi udah sempat ikut IPO ya, Vin ya, ADMR ya. Betul. Gitu. Berapa Nah, kali jadi sih ikut IPO? Nggak cuma beberapa sekali. kali.
Ya, Nah, beberapa kali Arvin ikut IPO gitu. Jadi memang hmm, kita memiliki view dan pertimbangan yang beda-beda lah gitu. Ya, betul. oke teman-teman. Tadi sekilas nih buat Goto. Jadi kalau teman-teman ada mungkin yang, aduh masih masih galau ya. Aduh gue ikut IPO-nya nggak ya? Toh diperpanjang kan sampai tanggal 24 sampai lusa ya. Ya, Gitu. betul. Jadi ada pemikiran tambahan lah seperti itu. Oke, nih ada yang dari kolom komen deh. Koci, Bevi mending hold atau jual? Di 1.200 kalau nggak salah ada buyback. Oke, kalau kita bicara soal Bluefin itu bukan buyback, tapi TO, tender offer ya. Waktu itu Pak Boy Tohir ya, salah satunya adalah yang mengeksekusi TO-nya Bluefin. Waktu itu di 1.200-an ya. Makanya kenapa Bluefin itu kan sempat sideways banget ya, waktu pas TO itu 1.200 baru sekarang meledaknya baru sekarang. Nah, kalau kita bicara soal teknikal, maka resistnya ya di area-area ini sebenarnya. Resistnya ya di area-area ini, ya teman-teman bisa pertimbangin Iya, kelihatan. untuk gimana ya teman-teman bisa pertimbangin. Apakah teman-teman yakin Bovin akan lari lebih tinggi lagi? Ya itu based on pertimbangan teman-teman. Tapi basically ya teman-teman harus punya trading plan sendiri kan gitu. Masalahnya gue nggak tahu pas teman-teman masuk itu karena apa, trading plan-nya gimana, masuknya udah berapa persen, itu akan jadi ribet lagi gitu. Jadi teman-teman bisa pertimbangin sendiri aja. Oke, nah Julius juga nanya nih di question box gitu ya. SCMA dong Kak. Hari ini lagi SCMA, naik oke. tinggi ya hari ini. 28 ya? 28 berapa gitu SCMA? Ini Julius sudah 284. punya atau gimana nih SCMA? Oke, SCMA kemarin sempat breakout ya dari konsolidasinya, lalu sekarang retestnya. Nah, SCMA cukup baik ya, di mana dia kembalinya itu nggak blur, langsung turun banyak gitu ya. Ternyata baliknya ya retest doang gitu. Nah, so far kalau gue lihat ya, kalau dia masih bertahan di level-level ini, masih arahnya ke atas menurut gue gitu ya. Tapi kita harus lihat lagi, kita nggak pernah tahu hari esok gitu kan. Hari esok terjadi apa, kita nggak pernah tahu. Tapi ya basically, kalau selama dia masih bertahan di sini, harusnya sih aman gitu. Oke. Oke, tadi itu sedikit view tentang SCMA ya. Oke. Ini nanti mungkin kalau ada teman-teman yang baru join gitu ya, ada yang nanya Unilever, tadi kita udah bahas di awal, nanti bisa tonton ulang aja. Ini aku save kok IG live-nya. Oke, ini bentar lagi aja ya, Vin. Biar Alvin bisa Oke, istirahat juga. Asik. Nih, ada 2 pertanyaan terakhir deh. oke. Toba gimana nih? Nyangkut. Toba. Mm-mm. Oke, Toba itu punya support di level 1070, 1100. Sekarang masih konsolidasi base, masih belum break ke atas, ke bawah, belum tahu. Nah, selama dia masih bertahan di atas level 1070, should be good. Karena Toba ini kan masih ada project ke depannya yang mengenai ya environmental friendly stuff ya. Jadi harusnya dia sentimennya cukup mendukung. Tapi masalahnya ya gempuran seller kita nggak pernah tahu ya. Contohnya dia breakdown dari atas ke bawah ya kita nggak mungkin ngikutin kan gitu. Nah jadi ya udah kita kalau misalnya kena batas stop loss ya sudah keluar. Itu aja sih. Oke, sedikit pandangan teknikal ya. Oke, ini Ya, last one deh. We save the best for the last ya. Ini banyak banget dari tadi. Ini paling banyak sih. Ya, itu yang lagi rame nih. CMPP gimana ya? waduh CMPP Nih, ya. banyak nih nanya tuh dari Hengki, dari siapa, dari siapa. CMPP cup and handle gimana kok? Terus apa lagi tuh? CMPP dong, CMPP, CMPP, CMPP. Ini baik banget nih, rame banget Hmm. CMPP nih. Banyak yang ngincer ya atau gimana CMPP? Kalau Bro Hengki ini gue tahu nih dia udah punya CMPP udah lama. Dia cuma mancing gue doang. Dia cuma mancing gue doang. Ya, CMPP sebenarnya ya anyway kita kita tahu ya bahwa sebenarnya kita sebenarnya koleksi saham yang belum diomongin orang kan gitu sebenarnya. Ketika sudah diomongin orang ya mungkin itu saatnya untuk kita keluar. Nah cuma ya anyway gitu ya kita lihat teknikalnya bagus, menarik gitu ya. Ya sudah gitu. Kita lihat menarik, ya udah bikin trading plan-nya masuk apa enggak, ya itu urusan ya itu teman-teman bisa pertimbangin stop loss-nya di berapa kalau masuk di sekarang. Karena setiap orang view-nya beda-beda. Misalnya gue pakai chart daily, gue lihat kayaknya kok nggak masuk gitu misalnya. Tapi ada orang yang main di 15 menit, 1 jam. Itu mungkin akan berbeda view-nya, pandangannya akan berbeda. Nah itu yang gua nggak bisa kasih advice. Tapi teman-teman bisa cek aja. Kira-kira kalau gua beli di sini, resiko gua berapa, profit gua berapa. Kira-kira seperti itu sih.
kan kita bisa cek aja. Misalnya, oh area ke atas masih panjang, tapi area bawahnya masih gimana. Nah, teman-teman juga pelajarin juga CMPP ini ngerjain apa. Jangan tahu cuma sahamnya doang, naik, tapi nggak tahu kira-kira alasannya dia naik ini apa. Nah, ini kita kan biasanya, kita kan nggak pernah tahu sampai berita keluar ya, tapi kita bisa menerka-nerka. Kira-kira ini, oh ini arahnya mau ke sini nih, ini arahnya mau ke sini nih. Nah, seperti itu sih. Jadi prinsipnya kita harus tahu, oh ini arahnya mau ke sini, tapi kira-kira benar nggak? Dia dikonfirmasi aja sama harga, price action, sama akumulasi distribusi. Dengan teman-teman punya poin-poin gitu ya, poin-poin yang menguatkan teman-teman untuk masuk, artinya teman-teman bisa masuk lebih besar. Prinsipnya itu sih, sesimpel itu. Oke. Tadi udah pandangan ya tentang CMPP yang rame banget nih. Mungkin ada yang, wah, buy on breakout gitu ya. Wah, naik mulu nih, beli deh, segala macam gitu ya. Jadi kan, tadi Arvin juga udah bilang, balik lagi ke pandangan masing-masing gitu ya. Dan teman-teman tuh selama ini strateginya tuh gimana sih gitu. Kalau aku, memang nggak pernah buy on breakout. Biasanya buy on weakness. Jadi nunggu emang agak-agak di bawah. Nah, itu beli. Seperti itu. Apalagi kalau CMPP kan udah berapa hari nih hijau ya? Naik terus Udah gitu kan, berhari-hari. lumayan udah berhari-hari loh naik terus hijau gitu ya. Jadi ya risk rewardnya juga teman-teman pertimbangkan lah. Teman-teman coba jawab sendiri apakah menarik atau tidak jika masuk di area sini gitu. Dan apakah memang teman-teman udah disiplin atau belum nih sama trading plan-nya. Jangan istilahnya belum disiplin tapi coba-coba deh icip-icip gitu ya. Takutnya kan kalau yang tidak sesuai dengan keinginan kan juga ribet gitu. Ya, nah yang jadi problem lagi ini, Liv. Memang kadang orang yang misalnya masuk karena trading gitu ya, tiba-tiba cari alasan karena dia nyangkut, cari alasan. Nanti nyari fundamentalnya lah, nyari ininya. Gak bisa gitu. Ya teman-teman kalau masuk by technical ya sudah, keluar by technical. Sudah, sesimpel itu. Gitu. Oke, nah take notes ya teman-teman. Jadi untuk teknikal, karena Arvin memang bisa gue bilang orang teknikal nggak ya? Atau memang lebih ke kiblatnya kali ya? Atau teknikal atau gimana, Vin? Lu nyaman disebutnya Oh, gimana? oke, kalau gue sih sebenarnya memakai hampir semua ya. Even fundamental pun gue juga kadang lihat. Cuma memang fundamental gue mungkin nggak terlalu deep gitu ya. Mungkin nggak sampai valuasi dan sebagainya. Cuma basically gue ngikutin fundamental tuh basically dari company-nya, mungkin dari oh, apa yang dia kerjakan. Oh ini akan ada sentimen ke depan. Mungkin fundamental gue lebih ke arah sana kali ya. Jadi lebih ke arah mungkin gue memprediksi oh sentimen ke depan ini kalau ini oh ini right issue nih atau ini. Jadi kita udah misalnya kalau di pasar saham kan nggak ada yang ini ya, nggak ada teori yang pasti, tapi kita mengumpulkan beberapa data. Oh ini masuk, alasannya ini, oh ini 3 poin atau 4 poin untuk menguatkan, ya sudah kita masuk aja gitu, sesimpel itu sih. Oke, jadi kayak connecting the dots ya. Betul, betul. Oke, jadi kalau teman-teman ada teknikal kayak Arvin kan juga sebenarnya suka ada share teknikal aku di grup gitu ya. Jadi memang I believe Arvin pun disiplin nih dengan trading plan-nya dia gitu. Jadi teman-teman juga harus latihan. Kalau udah memang istilahnya udah harus cut loss ya relakanlah gitu. Anggap aja uang belajar. Nah teman-teman aku mau nanya-nanya silakan nanti tanya-tanya Arvin juga boleh. Menurut kok Arvin gimana nih pandangannya gitu. Tapi kalau udah ada trading plan-nya jangan diputer-puter nyari-nyari alasan lagi gitu. Ya, Oke, nah sekian aja nih. Makasih Arvin udah 1 jam thank lebih you, thank kita you. IG live nanya-nanya.